Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 14 Februari kita memperingati Santo Maro, Santo Valentinus, Santo Cyrillus dan Metodis, Beato Yohanes dari Almodovar. Biografi yang pertama, Santo Maro. Maro dikenal sebagai seorang pertapa. Ia mendirikan beberapa biara pertapaan di Serus, Syria. Sebagai seorang pertapa, Maro lebih banyak menggunakan waktunya untuk berdoa dan menyendiri dalam kesunyian. Meskipun demikian, ia juga dengan senang hati menerima semua orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan bimbingan rohani. Bimbingannya sangat menghibur. Kepada orang-orang yang datang meminta bimbingan, Maro selalu memberikan banyak keterangan tentang tata cara hidup membiara, mendorong mereka untuk menjalani hidup membiara agar lebih dekat pada Tuhan. Para rahib yang dipimpinnya mendapatkan penugahan iman yang sungguh sangat berharga. Ketika Maro meninggal dunia, ia dikuburkan di dekat sebuah sumber air di Orontes, tidak jauh dari Apamea, Syria. Sebuah gereja dan biara, yaitu biara Bait Marun, didirikan di sana untuk menghormati Maro. Kaum Maronit, orang Katolik dari gereja timur yang sekarang lebih banyak berdiam di Lebanon, menghormati Santo Maro sebagai patriark mereka. Biografi yang kedua, Santo Valentinus. Daftar para martir Roma menetapkan dua orang Santo Valentinus. Valentinus pertama ialah seorang imam yang disiksa dan dianiaya pada penganiayaan umat Katolik Roma oleh Kaisar Claudius. Valentinus ini dimakamkan di Jalan Flaminia. Untuk menghormati dia, di jalan ini dibangunlah sebuah basilika pada tahun 350. Valentinus kedua adalah seorang uskup dari Terni, sebuah dusun kecil di bagian utara kota Roma. Beliau juga mengalami nasib yang sama. Ia disiksa dan dianiaya hingga mati pada masa penganiayaan umat Katolik Roma oleh Kaisar Claudius pada tahun 269. Biografi yang ketiga, Santo Cyrillus dan Metodius. Kedua kakak beradik ini lahir di Saloniki, Yunani. Mereka menjalani pendidikan di Konstantinopel dengan hasil yang gilang gemilang. Cyrillus kemudian menjadi seorang filsuf yang masyhur. Oleh Theodora, permaisuri Kaisar Konstantinopel, Cyrillus ditugaskan untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa yang berdiam di tepi sungai Donau. Sementara Metodius, adiknya, mengasingkan diri dari dunia dan menjadi seorang rahib. Setelah meletakkan dasar iman yang kokoh bagi umat di tepi sungai Donau, Cyrillus kembali ke Konstantinopel. Untuk memperkuat iman dan semangat kerasulannya, ia pergi ke biara adiknya, Metodius. Sementara berada di sana, Raja Radislaus dari Moravia mengundang para misionaris ke negerinya yang belum beragama Katolik. Metodius bersama Cyrillus diutus ke sana untuk mewartakan Injil. Di sana, Cyrillus dan Metodius merayakan liturgi dengan menggunakan bahasa Slavia dalam suasana yang semarak dan indah. Hasil karya kerasulan mereka sangat gemilang, sehingga nama mereka tersebar hingga ke Roma. Mendengar berita tentang Cyrillus dan Metodius, Paus Nikolas I memanggil mereka ke Vatikan. Paus menyambut mereka dengan meriah. Namun, beberapa orang yang iri hati terhadap keberhasilan mereka
mengajukan mereka berdua ke pengadilan tahta suci dengan tuduhan sebagai pengkhianat karena mereka merayakan liturgi suci dengan menggunakan bahasa Slavia. Namun, setelah mendengar keterangan dari keduanya perihal karya kerasulan mereka, Paus tidak saja menyetujui tindakan dan kebijakan mereka, tetapi bahkan mentabiskan mereka menjadi uskup. Sayangnya, tidak lama kemudian Cyrillus meninggal dunia di Roma. Methodius adiknya kembali ke Eropa Timur untuk melanjutkan karyanya di tengah bangsa Slavia. Methodius berhasil memperkokoh iman umat di Yugoslavia, Bulgaria, dan Dalmasia. Ia kemudian pergi ke Karintia. Di sana ia menghadapi banyak tantangan, terutama dari orang-orang yang iri hati terhadapnya. Orang-orang ini melaporkan dia kepada Paus dengan berbagai macam tuduhan yang memojokkan. Guna membela diri, Methodius pergi ke Roma. Kali ini pun Methodius mengalahkan musuh-musuhnya. Sebagai penghormatan Methodius, Paus mengangkat dia menjadi seorang uskup agung dan ditugaskan di Bohemia dan daerah-daerah lainnya di Eropa Timur. Tahun 885, Methodius meninggal dunia di Cekoslowakia. Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1980 mengangkat Santo Cyrillus dan Methodius menjadi pelindung untuk seluruh kawasan Eropa. Biografi yang keempat, Beato Yohanes dari Almodovar. Kepribadian Yohanes, seorang bekas budak belian, sangat dikagumi oleh Santa Teresia Avila. Kepadanya, Santa Teresia mengungkapkan kata-kata ramalan ini, "Yan, belajarlah yang rajin. Sekali kelak, engkau akan mengikuti jejakku." Kata-kata Santa Teresia Avila itu diturutinya dengan patuh. Sejak itu, ia menjadi imam dan rajin belajar, menjadi cita-cita dan program hidupnya. Yang kecil kemudian menjadi sangat pandai. Ia meneladani Santa Teresia Avila dalam doa dan tapa. Kepada kawan-kawannya, ia berkata, "Apabila tapa dan mati raga menyakitkan, maka itulah suatu tanda bahwa tapa dan mati raga adalah sesuatu yang menyehatkan." Akhirnya, terjadilah atas dirinya apa yang diramalkan Santa Teresia. Ia menjadi pembaru disiplin hidup para rahib dalam ordonya, yaitu Ordo Tritunggal Maha Kudus. Semasa studi, Yohanes mengalami banyak sekali godaan. Namun semua itu tidak berhasil menggagalkan cita-citanya. Setelah menyelesaikan studi, ia menjadi seorang rahib yang terkenal dalam Ordo Tritunggal Maha Kudus. Kepandaian dan ilmunya yang tinggi tidak menjerumuskan dia ke dalam keangkuhan, tetapi sebaliknya membuat dia semakin rendah hati. Ia terkenal sebagai pecinta orang-orang miskin dan sederhana. Cintanya kepada orang-orang itu terbukti ketika wabah pes merajalela pada tahun 1590. Tanpa mempedulikan segala kemungkinan bahaya atas dirinya, ia merawat orang-orang yang tertimpa penyakit yang berbahaya itu. Ia tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya yang kurang baik. Selain itu, sambil tetap menjalankan kerasulan di Andalusia, ia berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tata tertib hidup di dalam tarekatnya. Banyak kepahitan yang harus dia telan karena usaha pembaruannya ini. Ia difitnah oleh rekan-rekan setarekatnya dan dilaporkan kepada Paus. Namun, ia tidak mundur dari usahanya yang luhur itu. Santo Franciscus dari Sales, Santo Camilius, serta beberapa orang suci lainnya
mendampingi Yohanes dengan hiburan dan dukungan moral. Akhirnya, Yohanes yang rendah hati dan sabar itu keluar sebagai pemenang yang jaya. Lambat laun, ia mampu melembutkan dan meluluhkan hati rekan-rekannya yang keras membantu itu. Usaha pembaruannya diterima oleh semua rekannya. Sepotong doanya yang terkenal dan selalu didengungkannya adalah, "Ya Tuhan Yesus, bila aku masih Kau butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan-Mu yang agung itu, aku tidak menolaknya. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus." Yohanes Almodovar meninggal dunia pada tahun 1613. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah biografi santo dan santa Katolik. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan mereka melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bertobat, dan selalu menolong yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.